Geger, Wardati Namawa tiba-tiba menulis soal betapa sangat menyakitkan kalbu yang ia rasakan ketika orang yang selama ini ia cintai justru mengkhianati cintanya secara diam-diam. Pengkhianatan itu dalam bahasa Wardati Namawa diantaranya dengan aksi perselingkuhan. Dan menurut Wardati Namawa, luka yang ditimbulkan akibat pengkhianatan itu begitu dalam dan lebar. Menurut Wardati Namawa, cinta sejati tidak akan pernah mengkhianati. Dan di balik luka yang menusuk begitu dalam, bagi Wardati Namawa membawa banyak makna. Dan di tengah luka Wardati Namawa, Inara Rusli Justeru berharap mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Lantas, benarkah Insanul Fahmi kini mengakui bahwa dirinya dan Inara Rusli sebenarnya sejak awal berencana mengungkap pernikahan siri mereka kepada Wardatina secara perlahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Wardati Namawa melalui postingan di akun sosial media pribadinya menulis tentang arti dari suatu aksi perselingkuhan. Di mana dalam caption postingannya tersebut, Wardati Namawa menyebutkan bahwa perselingkuhan bukan tentang kehilangan cinta, tapi tentang kepercayaan yang hancur, janji yang dikhianati, dan mimpi yang tiba-tiba retak. Dan hal itu menurut Wardatina bahkan tega dilakukan oleh orang yang kita percayai dengan sepenuh hati sehingga menimbulkan luka yang begitu dalam. Meski demikian, bagi Wardati Namawa, luka itu akan menjadi pengingat untuk lebih menghargai cinta yang layak dicintai dan lebih berhati-hati di kemudian hari. Terkadang orang yang kita percayai justru menjadi orang yang paling menyakiti, orang yang kita anggap rumah, yang kita percayai dengan seluruh hati, malah pergi diam-diam, meninggalkan luka yang sangat dalam. Selingkuh bukan hanya tentang kehilangan cinta, tapi tentang kepercayaan yang hancur, janji yang dikhianati, dan mimpi yang tiba-tiba retak. Di tengah semua sakitnya ada pelajaran. Cinta sejati tidak pernah mengkhianati, dan hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Luka ini hanya membuat kita lebih tegar, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai cinta yang layak dicintai. Selain itu, Wardati Namawa juga memposting soal Manifesto 2026. Dalam manifesto setiap bulannya terlihat berisi harapan dan doa, dan ditutup dengan harapan dan doa yang menyebutkan tahun 2026 sebagai tahunnya. Wardati Namawa, 2026 adalah tahunku. Dengan izin Allah, aku siap menerima yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kalimat yang menyebutkan bahwa Wardati Namawa siap menerima yang terbaik tentu saja suatu harapan yang baik terkait dirinya di tahun ini. Namun di tengah praharanya dengan Insanul Fahmi, benarkah kalimat itu seakan menegaskan kembali komitmen Wardati Namawa untuk menceraikan Insanul Fahmi? Sebelumnya, pihak Wardati Namawa melalui kuasa hukumnya telah menjawab ajakan damai dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Kuasa hukum Wardati Namawa mengatakan bahwa kliennya menolak
permintaan Inara Rusli dan Insanul untuk restoratif justice terkait laporan polisi Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan yang menjerat Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa ia juga sudah memberikan surat kepada penyidik untuk menjawab permintaan damai Inara dan Insanul. Kuasa hukumnya juga menyebutkan alasan Mawa menolak untuk berdamai dengan Inara dan Insanul Fahmi. Ya, hal itu menunjukkan sikap tegas dan keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Ya, terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IF. Ya, kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalani. Ada pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak poligami dulu dong, atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Menolak untuk apa? Berdamai. Isbah. Itu. Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapan, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Tak hanya itu, kuasa hukum Wardatina Mawa juga menanggapi upaya pihak Inara Rusli yang berencana agar Wardatina Mawa juga diikutsertakan sebagai terduga terlapor atas laporan polisi ilegal akses dari Insanul Fahmi di Mabes Polri. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, dugaan ilegal akses dan dugaan perzinahan adalah dua masalah yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kliennya adalah korban dari dugaan perzinahan yang diduga melibatkan Inara dan Insanul, sehingga pernyataan pihak Inara dianggap menyesatkan. Sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut yang berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status buron. Illegal akses dan perkara perzinahan itu dua perkara berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, unsur pidananya berbeda. Kedua, subjek pelakunya berbeda. Kalau illegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi untuk membuat laporan. Korban itu dijadikan terlapor. Menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Di sisi lain, Inara berharap bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi secara negara. Lantas, seperti apa pengakuan Inara Rusli soal dirinya siap disandingkan dengan Wardatina Mawa sebagai istri kedua Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Prahara antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli di satu sisi versus Wardatina Mawa di sisi yang lain rupanya belum ada titik temu perdamaian.
Insanul Fahmi pun mengaku bahwa dirinya dan Inara Rusli memang sudah lama berencana ada itikat baik untuk memberitahukan secara perlahan kepada warga Tinamawa terkait pernikahan siri mereka sebelum akhirnya ramai terkuak ke publik. Sejak awal keduanya tidak berniat untuk menutup-nutupi pernikahan siri mereka. Namun menurut Insanul, hal ini jadi terbongkar ke publik karena diduga ada pihak lain yang punya kepentingan untuk menghasut warga Tinamawa. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya. Ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan. Yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Ya, karena aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya. Karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat. Kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga seperti itu. Apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Nah, rasa sayang sih pasti karena masih sayang. Insan sampai tadi minta tolong kepada kami tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu dengan Mawa. Bukan karena proses hukum di Polda. Ingat ini, karena memang masih melekatnya Insanul dengan Mawa sebagai suami dan istri. Pasti kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk perdamaian pastinya, karena kan kayak gini kan kasihan anak juga, ya kan. Sampai saat ini masih belum bisa ketemu, ya kan, masih dibatasin seperti itu. Karena aku kenal Mawa sebenarnya tidak seperti itu, pasti ini karena ada kepentingan orang lain sih yang ada di belakang. Kalau memang Mawa menjadi satu pilihan buat Insan, tentunya harus ketemu dong. Harus ada niatan untuk bisa ketemu, maunya gimana kan gitu. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, kan nggak bisa dipaksa. Segala sesuatu itu kan dinamis, berjalan sesuai ininya aja kan, sesuai keinginannya mereka. Kita cuma bisa menjadi guidance. Saya cuma berkata bahwa istri dan suami masih melekat ini harus dipertemukan dan harus minta maaf. Itu pertama, karena dia salah. Ya. Dia salah. Jadi orang salah harus minta maaf. Dan harus benar-benar di depannya Mawa dan keluarganya kalau perlu dia udah siap. Jadi kalau ini sudah dia lakukan masih belum bisa juga, tentunya harus ada sikap seperti apa maunya kan gitu. Ya namanya permintaan maaf kan, diminta katanya permintaan maaf. Ini udah mengikuti itu. Iya. Iya. Karena rasa sayang sih pasti karena masih sayang. Sebenarnya ya seperti tanpa merendahkan harga diri juga, tapi ya itu kiasan seperti ya saya ingin memohon juga karena mau bagaimanapun masih istri. Terkait pernikahannya dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi juga menyebut bahwa ia telah memenuhi rukun menikahnya dalam Islam. Bahkan untuk membuktikannya, menurut Insanul bisa ditanyakan kepada abangnya Inara selaku wali nikahnya saat itu. Sebab selain wali nikah, ketika pernikahan siri mereka digelar juga ada saksi dan juga mahar pernikahan. Kendalanya kini yang terjadi adalah Insanul dan Inara tidak bertemu. Yang membuat rumit saat ini karena tidak adanya pertemuan keduanya. Obrolan antara mereka terjadi dari media ke media sehingga makin banyak hal yang disalahpahami. Makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya. Jadi
Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya langsung, sama abangnya Inara langsung. Bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Di tengah tudingan dirinya diduga sebagai perebut laki orang alias pelakor, sikap yang ditunjukkan Inara Rusli sebagaimana ia ungkap sebelumnya terkait pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi tampak semakin berani. Di tengah prahara hukum saling lapor, polisi antara dirinya dengan Wardatina Mawa, Inara Rusli ketika diperiksa di Mabes Polri sebagai saksi pelapor terkait pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi telah bicara secara blak-blakan terkait hubungan asmaranya dengan Insanul Fahmi. Usai diperiksa penyidik, Inara Rusli menegaskan bahwa Insanul tidak menunjukkan itikat buruk dalam memulai hubungan dengan dirinya. Meski Insanul sempat memulai hubungan asmara mereka dengan suatu kebohongan, tapi Inara Rusli juga menyadari bahwa tetap ada kesalahan dari pihaknya di awal, yaitu karena dirinya tidak bertanya terlebih dahulu kepada Insanul tentang statusnya ketika itu. Meski demikian, Inara tetap merasa dirinya sebagai sosok yang bersih karena ia merasa bukanlah pelaku perusak rumah tangga orang atau pelakor. Pasalnya, sejak awal ia sendiri tidak mengetahui bahwa Insanul ternyata sudah menikah, yaitu Wardatina Mawa. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Walau alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Sebelumnya, Inara Rusli juga telah mengungkapkan harapannya agar pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi bisa diresmikan, sehingga pernikahan mereka diakui secara negara dan menjadi pernikahan yang sah. Bahkan secara gamblang, Inara Rusli mengaku siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi. Ia juga menyatakan siap hidup disandingkan dengan Wardatina Mawa selaku istri pertama. Pasalnya, karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama Islam. Inara Rusli pun berharap ketika semua masalah hukum yang mereka lewati saat ini nantinya selesai, maka impiannya agar pernikahannya dengan Insanul Fahmi diresmikan bisa terwujud.
Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya. Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Mawar berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak mau. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Biar bagaimana memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.